Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 belakangan ini masih menjadi perbincangan. Segala penolakan terus berdatangan dan dilampiaskan dalam sebuah aksi-aksi, baik secara langsung maupun dalam media sosial. Belum lagi persoalan baru yang muncul menambah daftar panjang polemik pembangunan PIK 2. Salah satunya di Kabupaten Serang, ini juga ada beberapa wilayah yang terdampak dan akhirnya ini menuai banyak sekali pertanyaan dari masyarakat yang ada. Mengenai hal tersebut, bagaimana kiranya pemerintah kemudian juga DPRD Kabupaten Serang dapat bertindak? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita Bapak Haji Abdul Ghafur SHMH yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Wah, senang rasanya ini pertama kali bertemu ya Pak. Betul. Terima kasih ini sudah meluangkan waktunya kita berbincang di Sultan TV. Baik. Kita langsung aja nih Pak ya, berbicara mengenai tema kita hari ini kisruh soal pembangunan PIK 2. Ya salah satunya kan di wilayah Kabupaten Serang pun ini ada yang terdampak ya Pak. Ya. Nah selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, ini saya ingin mendengar tanggapan Bapak dulu nih terkait dengan kisruh polemik ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih Sultan TV yang selalu terdepan membela kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat dan untuk pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan PIK 2 sejauh ini kami belum mengetahui pasti apakah PIK 2 ini ada di Kabupaten Serang atau tidak, ya kan? Karena kan yang namanya PSN itu harus ada dokumen peraturan pemerintahnya. Proyek strategi nasional itu kan harus terdiri dengan putusan ataupun peraturan pemerintah. Nah, seperti gaya Ibu Kota Nusantara, ya kan, dan lainnya. Maka kita kisruh di media sosial itu kita belum bisa mengatakan bahwasanya itu PIK. Ya, kita kan belum tahu itu sejauh mana itu PIK atau bukan, ya kan. Nah, di DPRD sejauh ini kami melihat di medsos banyak penolakan, oknum yang melakukan intimidasi, ya kan. Sebaiknya harusnya masyarakat melakukan melaporkan kewenangan oleh penegak hukum. Oke. Gitu. Baik. Karena itu ranah hukum ya. Maka hari ini kan sudah melek media sosial, eranya keterbukaan, maka masyarakat juga dihimbau untuk segera melakukan pelaporan. Nah, itu dia. Baik, jadi sejauh ini Pak dari masyarakat Kabupaten Serang sendiri, apakah sudah ada yang berkomunikasi ataupun melaporkan hal ini tentunya kepada DPRD Kabupaten Serang? Sepanjang ini kan saya kan kebetulan pimpinan, belum ada surat permohonan audiensi ataupun aksi ya, atau pemberitahuan masyarakat belum, aduan secara resmi itu belum. Nah itu kan kita kan harus bekerja sesuai dengan fakta, ya kan. Kalau faktanya ini kan hanya sebatas rame di media sosial, nah ini kan kita juga belum bisa memastikan itu benar nggak PIK itu ada gitu kan. Gitu. Jadi memang dari masyarakat yang sendiri belum ada yang melaporkan. Jadi ini riuhnya di media sosial seperti itu Pak. Nah ini jadinya cukup menarik karena kemarin juga sempat kita berbincang dengan salah satu mungkin ini bisa disebut perkumpulan masyarakat mungkin ya yang ada di Kabupaten Serang. Kemarin juga kita sempat membahas nih Pak soal PIK. Namun ini ternyata memang belum ada aduan kepada DPRD Kabupaten Serang. Lalu nih Pak, meskipun memang belum ada laporan seperti itu ya, namun kan ini karena di media sosial juga sudah ramai dan
terkait dengan PIK ini kan ada di Kabupaten Serang, kemudian juga di Tangerang ya Pak, akan menjajaki lautan yang ada di sekitaran situ. Lalu apakah sudah ada ini upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Serang berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Serang sendiri? Penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintah daerah itu kan dilakukan oleh dua. Pertama adalah Bupati dan DPRD. Menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 itu jelas bahwasanya penyelenggara pemerintahan daerah dilakukan oleh Bupati atau Wali Kota dan DPRD yang dipilih oleh masyarakat atau oleh rakyat. Sejauh ini harusnya menurut undang-undang tersebut tugas kepala daerah itu adalah penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga kedamaian, menjaga kerukunan. Nah, harusnya pemerintah daerah ya turun dalam hal ini ya Bupati ya kan. Nah, kalau kita kan sifatnya aduan. Kalau seandainya memang itu merugikan masyarakat, baru kita siap melakukan investigasi ataupun sharing dengan masyarakat tersebut. Oke. Ya. Jadi ini kita juga perlu lihat bagaimana peran masing-masingnya ya Pak ya, berkenaan dengan hal tersebut. Namun Pak, ini jika memang akhirnya juga terbukti bahwa pembangunan PIK 2 khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Serang ini tidak sesuai dengan aturan yang ada nih Pak, kiranya dampak apa sih Pak yang akan terjadi, dan mungkin hal yang perlu ini juga diantisipasi? Rencana tata ruang di 4 kecamatan yang diduga ya, saya belum melihat sebenarnya, yang diduga baru diduga ya, yaitu pertama Kecamatan Tanara, Tirtayasa, Lebakwangi, Pontang, 4 berarti 4 kecamatan ini awalnya adalah minipolitan. Nah, artinya minipolitan itu ada penghijauan. Nah, di sana kebetulan mayoritas masyarakat adalah petani dan nelayan. Nah, sehingga ini baru desas-desus di seliwara di media sosial bahwasanya ini berubah tata ruangnya katanya. Ini menjadi industri dan akan digunakan PIK 2. Nah, sejauh ini dalam Undang-Undang 23 bahwasanya pemerintah daerah juga harus taat dan patuh kepada PSN, Program Strategi Nasional. Nah, kita juga nggak bisa apa-apa. Kalau pemerintah pusat sudah memutuskan, maka kita juga harus tawadhu, ya kan, harus mengikuti, ya kan. Nah, harapan kami di DPRD bahwasanya, ya kalau seandainya ini betul bahwasanya yang di media sosial ini akan dijadikan PIK 2, maka ini menurut kami ya di DPRD, apalagi saya kebetulan saya lahir dan tumbuh di dapil tersebut, di dapil 1 Carenang Binuang Tanara Tirtayasa Lebakwangi, maka ya sangat ironi karena wilayah itu adalah wilayah pertanian, wilayah perikanan. Nah, maka kalaupun ini belum proyek strategi nasional, kami minta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengkaji ulang bahwasanya ini adalah wilayah kawasan, bukan kawasan industri, bukan kawasan yang untuk kepentingan PIK, tapi adalah masyarakat kita adalah petani, nelayan gitu. Itu dia. Baik, jadi memang kan kalau kita lihat dampaknya juga salah satunya juga disuarakan ya Pak oleh masyarakat yang merasa nanti bagaimana mata pencahariannya. Ya kan, salah satu unsur negara itu adalah masyarakat. Lah kalau masyarakat tidak menginginkan, apa boleh buat. Nah, tapi kami juga meminta kepada negara, dalam ini kepala negara, Presiden Republik Indonesia, Pak Gubernur, Pak Bupati, untuk segera mengusulkan jangan sampai mengubah kembali, ya kan, itu menjadi wilayah industri, ya kan, gitu. Oke lah untuk pembangunan. Nah, apakah tidak bisa dikelola seperti Jepang, ya kan? Pertaniannya modern, ya kan? Perikanannya modern, ya kan? Tinggal itu yang sebenarnya yang dikelola oleh kita.
Memang betul dalam undang dasar itu kan 1945 itu laut dan bumi dikelola dan dikuasai oleh negara. Gitu. Tapi di satu sisi lain rakyat juga adalah komponen negara. Maka kebijakan ini kan kepala negara. Betul sekali. Ya, gitu. Karena kan tentunya dengan adanya dari stakeholders yang ada ya Pak, salah satu tujuan juga ingin mensejahterakan ataupun ingin membantu masyarakat. Iya, betul. Ini akan menjadi sebuah lelucon sekali kalau akhirnya jadi masyarakat yang malah dirugikan. Ya, betul, seperti itu. Betul. Nah ini Pak, ini kan karena masih berlanjut gitu ya, dan tadi juga Bapak menyampaikan bahwa sampai saat ini dari masyarakat tidak ada yang belum ada yang melaporkan, kemudian juga akhirnya kan belum ada obrolan lebih lanjut dengan pemerintah kabupaten sendiri seperti itu ya Pak. Ini bagaimana ini ya dari DPRD sendiri mengambil sikap, entah itu terjadi atau tidak? Ini kan sebenarnya kan yang paling mencuat di dataran media sosial adalah oknum, mohon maaf ini oknum kepala desa ya kan. Saya kira pemerintah daerah segera melakukan komunikasi rapat dengan menginstruksikan semua, memanggil semua kepala desa, jangan sampai terjadi penyalahgunaan jabatan. Nah, ini kan orang kan berteriak bahwasanya ini oknum kepala desa menjual dengan harga sekian ya kan. Ya masa pagu tanah zaman sekarang 30.000 ya kan. Saya juga nggak mungkin rokok itu kan harganya 35.000. Tidak mungkin tanah 30.000. Tapi laporan itu belum ada ke kamu. Nah, sehingga kami juga belum bisa menerka, menganalisis ya kan persoalan-persoalan yang ada di Tanara, Tirtayasa, Lebakwangi dan Pontang. Nah, memang yang secara nasional yang ada di Kronjo, Paku Haji ya, Kabupaten Tangerang lah, itu bukan wilayah kami dan itu memang sudah action ya. Fixnya melakukan pemagaran dan lain-lain. Nah kalau di Kabupaten Serang ini saya lihat ya baru pembelian tanah. Betul sekali. Tapi secara faktual ya harusnya kalaupun ada oknum yang melakukan segera harusnya laporkan ke polisi. Saya yakin penegak hukum secara profesional akan menindak itu. Penegakan hukum di Republik ini kan sudah bagus lah. Baik. Kemudian bagaimana respon Bapak sendiri? Karena sebelumnya juga kemarin ketika berbicara ya Pak ya, dengan salah satu ketua lah ya, ketua dari himpunan masyarakat yang berada di Serang Utara atau itu Karbala ya Pak, ini menyampaikan bahwa ini bahkan ketika sudah melaporkan ada kesulitan. Lalu gimana nih Pak tanggapan Bapak sendiri? Kami belum mengetahui ada laporan atau tidak. Siap kami di DPRD akan mendampingi bersama masyarakat lah. Kalau seumpama itu terjadi ya gitu. Oke, baik. Tentunya harus menjadi garda terdepan juga nih Pak. Siap. Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat daerah gitu ya. Khususnya memang ini untuk di Kabupaten Serang sendiri. Berbicara tentang Kabupaten Serang sendiri ya Pak, tentunya kan tadi kalaupun nanti ternyata program PIK 2 atau PSN ini akan berjalan gitu dengan segala ada dampak baik dan buruknya. Kiranya hal penting yang menjadi concern khusus ya Pak, ini program yang memang menjadi fokus utama dari pemerintah, dari DPRD Kabupaten Serang sendiri untuk masyarakat di Kabupaten Serang sendiri apa Pak? Ada 3 fungsi mendasar dari DPRD, yaitu pengawasan, kedua anggaran, ketiga membuat peraturan daerah. Nah, pengawasan ini untuk kepentingan berjalannya pemerintahan di Kabupaten Serang. Nah, ya persoalan-persoalan ini kan yang di Kabupaten Serang khususnya ya keributan di media sosial terkait dengan PIK ini kan kita juga akan siap turun terkait dengan gejolak yang ada di 4 kecamatan ini. Penolakan PIK ya yang sudah ramai kan di Kecamatan Tanara, ya, betul. Perbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Jadi itu ya Pak, ini juga kita akan terus nantikan gitu agar juga masyarakat ini tidak merasa cemas. Siap, dengan senang hati. Betul, karena kan ketika akhirnya menyampaikan kepada satu mungkin instansi yang lain, ini malah tidak mendapat jawaban. Ini kan yang akhirnya juga membuat masyarakat kebingungan. Lalu seperti apa gitu kondisi kami. Belum lagi memang kan kalau kita lihat juga kalau sudah berkenaan dengan mata pencaharian kan ini agak sensitif. Ya.
Nah, kemudian nih Pak, ini harapan mengenai polemik dari pembangunan PIK 2 ini seperti apa? Pertama, harapan saya kepada masyarakat jangan terpancing pada hal-hal yang merusak tatanan nilai kebangsaan kita, nilai keindonesiaan kita. Kita ini bangsa yang beradab, kita ini bangsa yang beretik. Jangan sampai kita saling, ketika berbeda pendapat, kita saling mengolok-olok, saling mencaci. Tidak boleh itu. Kita adalah bangsa yang beradab, kita ini adalah bangsa yang baik, tidak mungkin kita mengolok-olok. Yang kedua, harapan yang kedua kepada masyarakat, semua masyarakat, baik pemuda, baik yang tua, siapapun aktivis lingkungan, bila mana terjadi oknum pejabat ataupun segera laporkan itu ke penegak hukum, biar diproses secara hukum. Itu dua hal itu yang saya minta. Tersebut ya, Pak, ya? Harapan saya masyarakat tetap baik, jangan sampai terpicu dengan hal-hal yang tidak baik. Masih hoax juga gitu, ya, ternyata belum ada kevalidan dari informasi tersebut. Ini juga harapannya memang kita perlu dapat menimbang seperti itu. Yang jelas DPRD bersama masyarakat lah. Kita ini dilahirkan oleh masyarakat dan hidup masyarakat. Kalaupun kita berbeda, ya kita akan bersama masyarakat. Baik, terima kasih Bapak. Siap. Wah, ada banyak hal juga yang akhirnya juga kita bisa dapat ya dari perbincangan kita pada hari ini. Dan tentunya harapannya polemik ataupun kisruh pembangunan PIK ini agar segera selesai. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Dan semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Jangan kapok juga nih Pak datang ke Sultan TV. Siap. Karena kita akan berbincang, karena tentunya ada banyak tema-tema nih Pak yang akan kita bahas secara asik. Semoga Sultan TV tetap maju jaya menjadi TV nasional bahkan dunia. Ya kan? Amin, tentunya kita doakan. Terima kasih Bapak. Kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih, siap. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Bapak Haji Abdul Ghafur SHMH, yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang. Membahas mengenai kisruh pembangunan PIK 2, serta bagaimana pemerintah dan juga DPRD Kabupaten Serang bertindak. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat serta berkelanjutan. Amin. Saya, Raudlo Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.